Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zumroto Aliyah dari S1 Pendidikan Fisika Universitas Negeri Malang. Saya berasal dari Blitar. Saya lulusan dari MAN 1 Blitar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizka Amalia Aulia, Prodi S1 Pendidikan Fisika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ahmad Raul Hanja Afilio Pratama dari program studi S1 Pendidikan Fisika Offering AB. Saya lahir di Malang 16 Juni 2002. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Nama saya Fadil dari S1 Pendidikan Fisika Offering AB. Saya berasal dari Sidoarjo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 Kewirausahaan Berbasis Sains akan mempresentasikan mengenai materi kami, yaitu Customer Service. Saya Zumrotul Aliyah akan menjelaskan apa itu Customer Service. Nah, Customer Service adalah pelayanan yang dihadirkan oleh perusahaan sebagai sarana komunikasi, pemecahan masalah, serta pusat informasi bagi pelanggan. Kemudian ada beberapa definisi customer service menurut beberapa ahli. Yang pertama ada dari Kashmir, menyebutkan bahwa customer service ialah seluruh kegiatan yang ditujukan untuk memuaskan nasabah melalui pelayanan yang bisa memenuhi kebutuhan dan keinginan. Menurut Kashmir ini intinya adalah memuaskan. Jadi intinya memuaskan nasabah atau pelanggan gitu ya. Kemudian dari Philip Kotler, beliau mendefinisikan pelayanan adalah seluruh manfaat atau kegiatan yang bisa diberikan oleh pihak yang satu kepada pihak yang lain dengan tidak memiliki wujud dan tidak berakibat pada kepemilikan sesuatu, atau dengan kata lain tidak dapat dihubungkan dengan suatu produk fisik. Maksudnya di sini adalah menurut Philip Kotler, pelayanan itu hanya sebagai pelayanan semata saja, bukan pelayanan untuk bisa untuk memiliki wujud dan berakibat pada kepemilikan. Jadi tidak memberikan, jadi hanya memberikan pelayanan mengenai produk, tapi tidak ada kepemilikan sesuatu itu. Kalau menurut Philip Kotler, jadi dia hanya melayani pendapat-pendapat atau pertanyaan-pertanyaan saja menurut Kotler. Kemudian dari Institute of Customer Service menyebutkan bahwa customer service adalah total jumlah dari apa yang dilakukan organisasi untuk memenuhi harapan pelanggan dan menghasilkan kepuasan mereka. Jadi intinya dari Institute of Customer Service ini untuk memenuhi kepuasan pelanggan itu ya. Jadi customer service yang sering kita jumpai itu biasanya dalam label-label di kemasan suatu produk. Biasanya ada hubungi call center itu ya. Call centernya itu yang melayani adalah customer service. Sedangkan jika kita ke perusahaannya biasanya ada resepsionis, ada juga salesman yang datang kepada kita saat mereka yang datang dan menawarkan, sedangkan resepsionis itu yang menjawab pertanyaan kita. Mungkin itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ahmad Raul Hanja Afilio Pratama dari Offering AB. S1 Pendidikan Fisika kelompok 10. Saya di sini akan menjelaskan tentang fungsi customer service. Meski fungsi utamanya adalah layanan terhadap permasalahan dan keluhan pelanggan, sebagai seorang pegawai customer service, kita juga harus memiliki beberapa fungsi sebagai berikut, yaitu pertama, taxman,
sebagai orang yang melayani berbagai macam aplikasi atau permohonan pelanggan. Yang kedua adalah resepsionis, sebagai penerima tamu yang datang ke perusahaan. Yang ketiga adalah salesman, sebagai orang yang menjual produk kepada pelanggan atau calon pelanggan. Yang keempat adalah customer relation officer, sebagai orang yang dapat membina hubungan baik dengan seluruh pelanggan. Yang kelima adalah komunikator, sebagai penghubung antara perusahaan dengan pelanggan atau pihak lain yang berkepentingan. Tugas customer service. Yang pertama adalah mengatasi keluhan dan menyelesaikan masalah. Yang kedua, memberikan penjelasan dengan bahasa yang mudah dipahami dan tidak berlibat-libat. Yang ketiga, menjadi perantara keluhan pelanggan dan perusahaan. Yang keempat, memberikan informasi tentang produk. Yang kelima, menjawab pertanyaan berkaitan dengan perusahaan. Yang keenam, menjaga hubungan baik perusahaan dengan pelanggan. Yang ketujuh, menjaga nama baik perusahaan. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, yang selanjutnya adalah cara kerja customer service. Yang pertama adalah customer service harus bisa meminta maaf dan memberi penjelasan jika pelanggan belum dapat dilayani. Yang kedua, meminta bantuan pegawai lain jika kebutuhan pelanggan tidak dapat diatasi. Yang ketiga, meyakinkan pelanggan dengan argumen dan penjelasan logis. Yang keempat, bersikap percaya diri, akrab, dan ramah dalam melayani pelanggan. Yang kelima, mendengarkan keluhan atau kebutuhan pelanggan dengan sabar, seksama, dan sopan, serta membantu menyelesaikan. Yang keenam, memberikan penjelasan dengan bahasa yang baik, benar, dan mudah dipahami oleh pelanggan. Ketujuh, tidak menyela atau memotong pembicaraan pelanggan dan menghindari kalimat sindiran. Kedelapan, bersemangat dan menunjukkan kemampuan dan profesionalisme dalam memberikan pelayanan. 9. Menyapa pelanggan dengan sopan dan suara lembut. 10. Penampilan bersih, rapi, dan mengenakan seragam yang ditentukan. Mungkin keahlian yang harus dimiliki oleh seorang customer service adalah yang pertama, keterampilan berakting. Kedua, keterampilan mengelola waktu. Ketiga, kemampuan membaca pelanggan. Yang keempat, keterampilan persuasif. Yang kelima, kemampuan berkomunikasi. Yang keenam, sikap sabar dan penuh perhatian. Yang ketujuh, pengetahuan tentang produk dan jasa. Kemudian sifat-sifat pelanggan. Yang pertama, pelanggan merupakan sumber pendapatan. Dapat dikatakan bahwa pendapatan utama perusahaan berasal dari pelanggan. Yang kedua, pelanggan dianggap sebagai raja. Sifat mau dianggap raja masih menghinggapi hampir semua pelanggan. Namun, juga ada pelanggan yang tidak mau dilayani secara berlebihan. Yang ketiga, mau dipenuhi kebutuhannya. Keinginan dan kebutuhan pelanggan mulai dari memperoleh informasi, produk, sampai kebutuhan untuk memakai barang dan jasa. Yang keempat, tidak mau didebat dan tidak mau disinggung. Pelanggan akan tersinggung jika mendapat bentakan maupun didebat. Dan yang terakhir, pelanggan mau diperhatikan. Memberikan perhatian secara penuh dapat membuat pelanggan merasa diperhatikan. Sikap melayani pelanggan. Yang pertama, mendengarkan baik-baik pelanggan, tidak menyela pembicaraan dengan pelanggan, mengajukan pertanyaan, tidak marah dan mudah tersinggung terhadap perilaku dan perbuatan yang dilakukan oleh pelanggan, tidak mendebat pelanggan, menunjukkan sikap perhatian dan sikap ingin membantu, tidak menangani hal yang bukan wewenang, dan menjaga sikap sopan, ramah, dan berlaku tenang kepada pelanggan. Penyebab pelanggan kabur. Penyebab pelanggan kabur biasanya pelayanan yang dirasakan oleh pelanggan tidak memuaskan, produk yang dikeluarkan tidak baik atau kurang baik, ingkar janji dan tidak tepat waktu, serta biaya yang relatif mahal. Cara mencegah pelanggan kabur. Yang pertama, tanggapi pelanggan secepat mungkin. Salah satu faktor layanan pelanggan yang baik adalah kecepatan dalam pelayanannya. Yang kedua, kenali setiap pelanggan. Ingat nama mereka dan lakukan percakapan basa-basi sebelum melakukan percakapan yang serius. Yang ketiga, perbaiki kesalahan. Yang keempat, melakukan lebih jauh dari perkirakan.
Melangkah lebih jauh akan menghasilkan pelanggan yang berhutang budi, merasa puas dan bahagia. Dan yang terakhir, berpikir jangka panjang, setiap pelanggan untuk seumur hidup. Dengan membuat pelanggan senang, mereka akan setia dan siap merekomendasikan secara gratis dari mulut ke mulut sebuah jasa atau barang. Ciri-ciri pelayanan yang baik yang pertama, tersedia karyawan yang baik, yang mampu berkomunikasi, tersedianya sarana dan prasarana, memberikan jaminan kerahasiaan, dapat bertanggung jawab, memiliki kemampuan dan pengetahuan, mampu melayani dengan cepat dan tepat, berusaha memahami kebutuhan pelanggan, dan mampu memberikan kepercayaan. Sekian, demikian tadi presentasi dari kelompok 10. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.